Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Ya meskipun banyak banget ya yang komentar kalau kami bahas Timnas itu, Bang nggak usah bahas Timnas, males, udah muak liatnya. Ya mau gimana lagi, kan channel kami ini channel berita nasional termasuk Timnas. Ya wajar dong kalau kami bawakan berita soal Timnas. Kisruh dan keretakan di dalam tubuh PSSI ini nampaknya semakin terlihat. Ini Waketum PSSI Zainuddin Amali belakangan ini aktif banget ya. Ini kritik keputusan ketumnya. Kemarin di podcast bilang nih soal pengangkatan Kluivert ini tanpa persetujuan dari Esko, yang bilang ini kesalahan ketumnya nih. Kemudian soal pengangkatan Nova Arianto ke Timnas U20 ini pun dikritik juga nih sama Zainuddin Amali. Katanya nggak melalui persetujuan dari Esko, atau istilah kasarnya mungkin si Amal ini bilang ini di PSSI kok seolah-olah one man show ya. Dan yang terbaru adalah perbedaan pendapat antara ketumnya dengan waketumnya soal target SEA Games. Nah, kemarin Erick Thohir yang ngakunya sih sebagai Menpora yang bilangnya targetnya cuma perak atau perunggu gitu kan. PSSI melalui waketumnya bilang enggak tuh, target kita tetap emas tuh. Nah lo kok sekarang bisa berbanding ataupun berbeda haluan ya. Tapi ya lagi-lagi ya, inilah realita tinggal di Konoha. Ucapan Zainuddin Amali ini banyak yang mencibir juga, bilangnya pencitraan lah, inilah itulah agar Eto ini dilengserkan dan dia sebagai gantinya. Kalau yang ini kami no comment lu ya. Ya silahkan nilai sendiri aja kalau itu mah. Karena kami kan pernah bilang, kami pernah bikin sebuah prediksi soal rantai di PSSI. Masih inget dong? Kami ingetin lagi deh soal rantai itu kan. Yang pertama STY digonjang-ganjing sama Toel CS. Udah tuh ya. Terus yang kedua STY dicopot. Udah terjadi. Yang ketiga PSSI cari pelatih baru. Udah terjadi juga. Yang keempat pelatih baru bapuk. Sudah terjadi juga. Yang kelima, ketumnya digonjang-ganjing. Nah inilah saatnya ketumnya digonjang-ganjing. Apakah akan nyampe ke rantai ke-6, yakni ketumnya lengser dan digantikan oleh rezim lama? Itu kan yang belum terjadi. Nah yang terbaru kemarin lagi rame soal nama Giovanni Van Bronckhorst nih, yang katanya akan jadi the next pelatih timnas selanjutnya ya. Kami sih nggak kaget juga kalau seandainya Van Bronckhorst yang dipilih. Ya mau gimana, ketumnya sendiri fans beratnya timnas Belanda ya, semuanya harus serba aroma Belanda kali ya. Soal nanti bagus apa enggak di timnas ya, buat kami sih rauros sakarepmu. Kalaupun akhirnya nanti Van Bronckhorst yang dipilih dan juga gagal lagi alias bapuk lagi ya, kalian juga nggak perlu kaget juga. Karena riwayat dan sejarah Erick Thohir itu kalau pilih pelatih selalu jeblok kok. Ya buat kami pribadi sekarang gini loh ya, terserah kalian lah PSSI mau ngapain juga. Kami mau udah nggak peduli kalian mau ngapain juga, mau pencitraan ke mau ini mau itu, bodoh amat, terserah. Karena buat kami pribadi hasrat kami tuh udah hilang sejak mimpi kami yang tinggal selangkah lagi kalian rampas. Dari 1931 sampai 2024, berapa puluh tahun loh kami ini udah bermimpi pengen banget lihat Indonesia main di Piala Dunia. Tinggal selangkah lagi loh. Kalian acak-acak. Enak banget kan jadinya. Ya kalau kalian tanya bagusan mana Giovanni Van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, ya secara prestasi Giovanni lebih bagus ya. Tapi soal gajinya yang katanya berapa tuh, 115 miliar per bulan ya, kami nggak peduli, bodoh amat atau itu duit mereka. Intinya gini deh, sekarang itu kami itu cuma bisa nontonin, terserah kalian mau gimana. Kita itu cuma nontonin aja ya, Belanda-Belandaannya ala Erick Thohir ya, gitu aja kalau buat kami.
Lanjut kita ke berita klub. Hengkangnya Paulinho Mocelin dari Arema membuat Aremania ini mendesak manajemen Arema untuk memulangkan William Marsilio dari Persib. Kabarnya sih manajemen Arema pun tengah mengajukan nih untuk memulangkan Marsilio di paruh musim ini. Tapi katanya sih terjadi sebuah hambatan atau mungkin masih deadlock. Kenapa demikian? Karena sisa kontrak Marsilio di Persib ini sampai berapa ya? 2026 atau 2007 ya? Dan Persib ya yang kami tahu katanya dulu nggak mau minjemin, maunya lah kalau lu mau tebus gitu kan. Nah ini akan ya kami pun nggak tahu nih prosesnya sekarang sih sudah sampai 75% ya negosiasi antara Arema dengan Persib soal William Marsilio. Apakah benar Marsilio akan dilepas oleh Persib dan kembali ke Arema? Kami bilang ini baru sebatas rumor lo ya, bukan kami bilang Marsilio akan balik ke Arema, akan dilepas Persib. Ya itu kan kami nggak bilang gitu, ini baru sebatas negosiasi dan rumor. Lanjut, ini soal apa ya? Pertandingan antara Persija lawan PSIM yang bertepatan dengan ulang tahun Persija ke-97. Nah, yang jadi perdebatan adalah banyaknya supporter PSIM yang away ke Jakarta. Dan lebih lucu lagi, si Paul katanya mengizinkan supporter PSIM ini ribuan datang ke laga ini. Si Paul bilang sih kayak gini, mereka supporter PSIM itu dekat dengan Persija dan mereka datang untuk menyemangati merayakan ulang tahun Persija. Jadi sah-sah saja asal kondusif. Kocak lo Paul. Ya inilah susahnya kalau punya direktur operator sebuah liga berasal dari sebuah klub. Klub dia mah bebas ngapa-ngapain juga nggak bakalan didenda. Lah kalau klub lain, jangan harap yang ada langsung ngoceh sana sini, akan didenda, kurangin poin dan bla 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 bla. Cuma gini loh, kalau buat kami pribadi ya, agak heran sebenarnya. Bukan ke si Paulnya sih, bukan. Tapi gini loh, di LIB itu atau PT I-League ya, wah keren namanya I-League, isinya ya sama aja gitu-gitu juga. Kan di PT I-League itu ada orang Persib, bos utama Persib loh sebagai komisaris PT Liga itu, Glenn Sugita. Nah, kunaon cicing wae ngelihat timnya dicurangin terus, dizolimin terus sama si Paul. Itu kan yang jadi pertanyaan besar loh. Jadi kan seolah-olah kelihatan begini ya, petinggi Persibnya, manajemen Persibnya justru ngebiarin apa? Supporter Persib malah ribut sama si Paul, ribut sama supporter tetangga. Mereka mah cuma cara ricing wae, ngajar dog bae. Malah yang lebih lucu lagi di Persib itu ada orang yang katanya ngakunya pentolan supporter Persib ya, namanya si Maung itulah ya, Maung lah ya. Malah ngebelain si Paul, kan lucu. Jadi ya udahlah ya, kalaupun nantinya misalnya Persib ini dapat hukuman denda-denda yang aneh-aneh sampai pengurangan poin, jangan minta kami buat jelasin ya, tapi minta ke manajemen Persib buat ngejelasin, karena kami udah muak ngejelasinnya. Ya gimana nggak muak, coba kami ngejelasin panjang lebar, yang di atasnya petinggi Persibnya cara recing baik, manut terus, ya gimana kami nggak jengkel juga. Jadi apa ya, seolah-olah nggak sinkron gitu antara manajemen dengan supporternya ini klub ya. Harusnya kan mungkin ya supporter Persib yang kayak gini tuh mungkin manajemennya kayak siapa ya, kayak Andre Rosiade kali ya, yang selalu cuap-cuap dan juga protes sana sini, ini bisa sinkron kali ya. Lah ini berbeda 180 derajat, supporternya aduh rame terus, giliran di atasnya manut terus, ada hesek kieu mah. Lanjut, ini ada sebuah kejadian agak lucu juga di laga antara PSBS lawan Persijap. Kalian udah nonton kan laganya kan? Ya ini soal penalti yang didapat oleh PSBS. Buat kami agak lucu sih. Kenapa agak lucu? Ini kan si Rosalvo dianggap melanggar pemain PSBS. Padahal kan dalam tayangan ulang jelas-jelas kan kaki pemain PSBS yang lebih tinggi dibandingkan kaki Rosalvo. Bahkan gerakan dari pemain PSBS lebih bersifat berpotensi mencederai lawan. Lah lucu, kocak wasitnya malah ngasih penalti buat PSBS. Dan akhirnya Persija pun kalah. Ini kekalahan ke-7 beruntun ya. Sabar ya Jap ya. Inilah wajah asli Liga Indonesia. Nah kalian harusnya udah tahu lah ya.
Tahu gimana tuh? Tahu mungkin gimana rasanya jadi tumbal bobroknya Liga Indonesia. 7 kali kalah beruntun loh, dan jadi tim dengan pengoleksi kartu merah terbanyak, 8 kartu merah. Nyesek nggak? Ya nyesek lah. Apalagi sekelas tim yang baru promosi dikagetkan kayak gitu. Ada, ini udah jengkelnya minta ampun. Inilah yang kami bilang ya, giliran liganya bobrok, nyalahin sana sini, nyari kambing hitam sana sini. Giliran ada orang yang mau ngebangun sepak bola, malah dijadiin tumbal, dicurangin. Banyak loh anak-anak muda kita seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Martin dan lain-lain. Mereka pengen banget ngembangin sepak bola Indonesia, tapi apa? Malah dicurangin sana sini, abis dikerjain sama yang namanya orang-orang busuk Esko dan federasi dan liga. Ya susah majunya Liga Indonesia kalau kayak gini. Makanya sering banget kami lihat ada komentar, ada nggak bang orang yang bisa ngerevolusi sepak bola Indonesia? Ada sih, tapi sulit. Selama di Indonesia itu ada yang namanya KLB, ada yang namanya PSSI, ada yang namanya LIB. Karena 3 hal ini yang menjadi biang keladi utama bobroknya sepak bola Indonesia. Tapi buat Persijap Jepara ini juga sebuah peringatan juga sih, jika yang namanya kesombongan dan jumawa itu sangatlah buruk. Kenapa kami ngomong begini? Kalian tuh sangat bangga waktu kemarin bisa menang lawan Persib. 7 hari 7 malam kalian posting sana sini, kolab sana sini, bikin pemain Persib ini sakit hati dan emosi. Apa akhirnya? Kalian kena karma sendiri kan? Coba kalau waktu itu kalian selebrasi sewajarnya aja lah gitu kan. Gak usah berlebihan, gak usah manas-manasin, gak usah mancing-mancing. Insya Allah gak akan kena hujatan yang akhirnya kalian sendiri yang rasakan sekarang. Ibarat sebuah kata pepatah, apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Jika kita menanam sebuah kebaikan, maka yang akan kita dapat adalah keberkahan. Tapi jika kita menanam sebuah keburukan dan kebencian, maka akan kita dapatkan adalah kehancuran. Dari Persib Bandung, sebelum kita bahas siapa nih pemain yang udah pasti akan dilepas Persib di putaran 2. Kalau info yang kami dapat sih 3 pemain udah dipastikan akan dicoret. 3 pemain udah 95% akan dicoret. Tapi siapa tuh 3 pemain itu? Nanti ya kita bahas. Sekarang kita bahas salah satunya dulu deh, Ramon Tanke lah. Mungkin sekarang kami udah ngomong dan nyerah lah ya buat ngedukung si Ramon ya. Gimana enggak coba? Baros udah cetak 7 gol. Andrew Jung udah cetak 7 gol. Lah si Ramon enggak cetak gol ya, cuma 1 assist. Sampai-sampai kemarin Greg Nwokolo itu ngomentarin soal si Ramon, bilang si Ramon ini suruh pakai celana ukuran L pasti bisa cetak gol. Itu kata Greg Nwokolo. Waduh, kenapa tuh? Kaberatan kanyut sugan si Ramon teh. Ya bukan gitu juga, tapi memang sih celana si Ramon itu terlalu ketat buat ukuran kanyut nu badag siga gitu. Jadi mungkin aja ya ketika si Ramon main dengan celana yang ketat seperti itu dengan kanyut nu badag siga gitu, Dewi Fortuna alias Dewi Keberuntungan malu kali ya, jadi tutup mata lihat kanyut si Ramon. Jadi si Ramon teh itu dibere keberuntungan alias susah cetak gol. Gitu kali ya. Enggak kok, enggak gitu juga, tapi lebih ke pergerakan aja. Jadi pemain bola itu khususnya khususnya striker ya, sepengalaman kami ya, memang lebih disarankan pakai celana yang memang enggak terlalu ketat dan juga enggak terlalu longgar. Kenapa demikian? Kita contoh siapa ya, Cristiano Ronaldo deh, pakai celana itu dia enggak terlalu longgar, enggak terlalu ketat juga, ukuran L lah yang pas. Kenapa demikian? Pertama, karena kalau celana ukuran L itu lebih leluasa buat gerak. Kedua, pemain itu kalau pakai ukuran celana yang nggak terlalu ketat, pergerakannya akan sulit dideteksi oleh lawan, utama oleh kiper. Contoh si Ramon deh pakai celana ketat dan ketahuan kan, ini gerakannya akan kemana dari kakinya itu udah kelihatan. Dia menendang kaki kiri atau kanan udah kelihatan. Beda kalau pakai celana yang agak gombrang sedikit. Ini kiper pun agak sulit. Dia pakai tendang pakai kaki kiri atau kanan. Itu sih lebih ke situnya, bukan masalah gara-gara kanyut nu badak terus Dewi Fortuna era cenah neuleuh kanyut si Ramon lain gitu oge. Nah, apakah si Ramon ini adalah salah satu dari 3 pemain yang udah 95% akan dicoret oleh Persib di paruh musim ini? Mungkin iya.
Kami jawab mungkin iya, tapi yang udah pasti hampir 99% si William Marsilio ya. Kami bisa bilang William Marsilio karena info yang kami dapat memang William Marsilio ini akan dijual sama Persib lo ya di paruh musim ini karena memang kesulitan ya beradaptasi di Persib. Kalau yang dua lagi kami belum bisa bilang lebih lebih banyak ya. Tapi setahu kami Ramon Tanke itu 95% peluangnya untuk dipecat dan juga Adam Zibek ya salah satunya. Tapi nggak tahu juga apakah tiga pemain ini yang beneran akan dilepas atau mungkin ada pemain lain ya. Untuk lokal itu yang udah kelihatan pasti mungkin Dewangga ya. Dewangga itu udah pasti kemungkinan akan out dari Persib di paruh musim ini. Sisanya yang mungkin ada 5 lagi yang akan dipinjamkan tapi kami belum bisa sepil ya. Takutnya nanti malah dibilang kami hoak ya. Jadi intinya ada 8, 3 asing dan 5 lokal kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu juga nih apakah 8-8 yang akan dicopot atau cuma 3 ya. Karena kalau yang 3 ini kenapa kami bisa bilang ini udah ada tanda-tandanya. Contoh misalnya William Marsilio dicopot deh. Kan kita udah sama-sama denger ya akan ada yang namanya Joey Pelupesi dan juga Ivar Jenner. Kalau jadi lo ya kan misalnya Joey Pelupesi kan mungkin bisa lah ya untuk menggantikan posisinya si William Marsilio. Nah slot asingnya akan dipakai oleh salah satu gelandang yang memang udah sangat kenal nih dengan Boyan Hodak. Mantan pemain kesayangannya Hodak juga nih. Lalu soal Adam Zibek, kenapa kami bilang bisa saja kemungkinan Adam Zibek yang dilepas? Karena ada info, ada rumor katanya Hodak ini tertarik pada kipernya LCS, Ivan Zusak ya, yang sama-sama asal Kroasia. Sementara untuk Ramon Tanke, kenapa kami bilang 95% akan dilepas? Kami pernah bikin sebuah berita atau video yang ini ya, kalau ada 5 pemain yang tengah diseleksi oleh Persib. Nah, jadi silakan aja baca dan juga lihat lagi video kami yang ini. 5 pemain asing yang lagi diseleksi oleh Persib. Nah, kami pastikan satu di antaranya ini kabarnya serius untuk didatangkan oleh Persib di paruh musim ini. Tapi siapa dia, kami no comment dulu. Takutnya kami dibilangnya sok lebih tahu dibandingkan pihak Persib. Tapi kami bilang 5 orang ini adalah yang setengah diseleksi oleh Persib dan satu di antaranya kemungkinan akan diambil oleh Persib. Apakah untuk menggantikan Ramon atau yang lain? Kami no comment. Jadi silakan tebak sendiri dulu siapa tuh pemain yang akan didatangkan oleh Persib. Andai Ramon Tanke dilepas, apakah Luka Modric? Enggak, kalau menurut saya enggak sih. Jadi ya buat kalian para pendukung Persib baru itu aja info yang kami dapat dari pihak Persibnya ya. Ada 8 pemain yang tengah diseleksi. Seleksi itu dalam arti coba dievaluasi apakah akan dilepas atau enggak semuanya 8-8-nya atau cuma 3. Cuman 3 ini udah mengerucut 95%-an akan dilepas lo ya. 3 lo ya. Soal siapa-siapa yang akan didatangkan dan siapa-siapa yang dilepas ya kalian sabarlah ya. Tunggu bulan Desember nanti.